Ustadz, kalau kita belum sempat sholat sunnah fajar tapi sampai masjid sudah qomat, bolehkah kita sholat fajar setelah ikut imam sholat subuh? Sangat boleh, dan memang itu ajarannya begitu. Bila sudah qomat, jangankan sholat sunnah qabliyah subuh, sunnah fajar, apa aja tuh qabliyah yang lain sama. Kita masuk masjid udah qomat dohor, entar imam salam, kita bangun, sesudah wiridan saya sholat 2 rakaat qabliyah dohor, karena salam bangun lagi saya sholat sunnah ba'diyah dohor. Begitulah cara sholat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi caranya, termasuk subuh. Enggak subuh doang, ini kan subuh doang, saya jelaskan. Di luar subuh sama aja, itu ajarannya. Jadi lalu kan enggak ada sholat habis subuh, sholat yang bagaimana? Yang enggak ada tuh sholat ba'diyah subuh, enggak ada. Ini mah bukan sholat ba'diyah subuh, sholat sunnah subuh atau disebut sunnah fajar, yang masuk masjid udah qomat begitu. Ini namanya bukan ba'diyah. Maka kita enggak bisa nyalahin orang habis sholat subuh dia diri. Jangan main salahin, kata orang Betawi, takut kecelek. Apa kecelek tuh? Nyalahin yang salah kita, nyalain yang bodoh kita. Kalau mau nyalain habis orang sholat subuh diri lagi, yang cakep nyalainnya tuntun ke tukang dagang nasi uduk. Kan ada warjok tuh, Marta, warung pojok, ajak makan, tanya, bang sholat apa tadi ya? Saya sholat sunnah fajar udah qomat. Oh iya, memang apa? Cakep. Untung gua kagak nyalain, kan gitu ya. Begitu. Jangan salah, kagak ada bang dia subuh, kagak ada. Kata yang sholat, emang gua sholat apa? Loh, mana saya tahu? Makanya jangan nyalain. Ngaji jadi muslimah, jangan bisa nyalain ngaji. Kenapa di lingkungannya ada majlis taklim kagak ngaji? Bodoh Anda, neraka nanti. Jadi orang nyalain mulu, ngaji yang benar, ngaji. Inilah Islam luas. Kedua, untuk pembacaan Al-Fatihah, apa kita bacanya berbarengan dengan imam baca atau setelah imam selesai baca Fatihah? Ya, setelah imam selesai baca Fatihah. Kecuali zuhur, karena kita nggak tahu imam baca Fatihahnya, bareng boleh karena dia sholatnya sir. Tapi kalau sholatnya jahar, nunggu imam rapi, baru kemudian kita baca Fatihah. Namun kalau sholatnya lagi main kebut-kebutan kayak taraweh kan main ngebut aja, udah ngetrek aja ada taraweh, maka imam separuh Fatihah, kita baru baca bismillah. Begitu, biar kita imam selesai surat, kita selesai Fatihah, harus cantik kita memahaminya. Itu begitu. Sholat suruh kapan waktunya? Sholat isyraq barangkali maksudnya ya. Isyraq, suruh itu artinya suruh terbit matahari. Suruh itu artinya terbit matahari. Terbit matahari jam berapa? Lihat aja di running tag masjid. Jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit umpama. Suruh suka bunyi habis subuh tuh. Nit. Di tulisan suruh. Begitu. Suruq itu artinya terbit matahari. Apa artinya terbit matahari?
waktu sholat subuh adaan udah habis, ganti kodoan. Begitu maksudnya. Maksud nit suruh, waktu sholat subuh adaan habis, sudah kodoan, udah kodok. Kodok tuh bayar di luar waktu. Bayar telepon tanggal 5 sampai tanggal 20. Sekarang udah tanggal 21. Nit udah 21. Kodoan dosa, begitu. Kodoan begitu. Maksudnya syuruk. Kalau sholat isyraq belum, itu baru syuruk. Kapan sholat isyraq? Sesudah syuruk lewat 18 menit. Itu namanya sholat isyraq. Kalau baru nit sholat, dosa. Itulah yang Nabi sampaikan, orang bodoh itu perasaannya benar padahal menuju neraka gara-gara nggak ngaji. Madorotnya lebih banyak daripada benernya. Maka harus ngaji. Ada 5 waktu yang haram sholat sunat. Salah satunya habis sholat subuh sampai terbit matahari. Kedua, sesudah terbit sampai matahari tinggi setombak. Berapa sih setombak? Biar nggak puyeng, 18 menit. Sesudah surut nit ditambah 18 menit, di situ namanya sholat isyraq. Biar gampang, tengah 7. Biar gampang aja, tengah. Kalau saudara sholat isyraq tengah 7, mau hari apa aja udah masuk. Mau hari apa aja udah masuk. Begitu biar gampang. Ini mau biar gampang. Kalau tengah 7 mau hari apa aja dalam setahun udah masuk. Bandingannya saudara sholat dohor jam 1. Kalau saudara sholat dohor jam 1, mau hari apa aja masuk dohor. Begitu. Tapi kalau saudara sholat dohor jam 12, bisa masuk, bisa belum. Kalau lagi sekarang dohornya jam 12 kurang 8 menit, umpamanya dohornya masuk. Begitu sholat jam 12. Kalau kemudian sekarang dohornya jam 12 lewat 10 menit, sholat jam 12 belum masuk. Begitu. Harus ngintip. Isyraq itu kalau pengen tepat banget, intip berapa sekarang suruk, tambahin 18 menit. Kalau suruknya jam 6 lewat 18, itulah sholat isyraq. Sampai kapan? Sampai jam 9. Sholat isyraq mah jam 9 habis. Patokannya, lihat aja di kalender, ada suruk atau tulu. Biasa di masjid ada, di atas juga ada. Tuh suruk, begitu suruk. Itu artinya terbit matahari subuh habis, begitu. Bukan waktu sholat isyraq, bukan. Kita harus tahu. Itu kaidah ilmu astronomi. Dalam ilmu astronomi, ilmu falak, begitu. Bagaimana kita mempelajari peredaran matahari? Lagi di Libra, apa Cancer, apa Sagittarius, dan kapan ini subuhnya. Nanti akan kita tahu kapan terbit mataharinya, supaya orang kalau bangun kesiangan bisa ngukur apa kodoan, apa adaan, enggak bingung. Maka oleh ulama astronomi kasih rumusan ini suruk. Begitu. Kalau yang lain gampang. Kalau yang lain habis dohor masuk asar, ya udah habis dohor. Subuh ini enggak ada batasannya. Begitu, subuh habis, dohor belum. Subuh habis, dohor belum.
belum dohor kayak sekarang nih. Waktu subuh udah habis tapi dohor belum masuk. Maka oleh ulama falak, ulama astronomi, kalau pengen belajar harus ngerti kos tangan sip, logaritma 4 desimal 5 desimal, ini harus belajar ini, baru kita bakal memahami dengan astronomi ini ilmunya. Maka saudara, ini dikasihlah oleh ulama nilai subuh habisnya, karena subuh dengan habis itulah maksud syuruk. Maksudnya syuruk kayak begitu. Jangan sampai salah kita. Kalimat syuruk bukan waktu sholat isra. Tidak ada kiai yang bilang begitu di kitab mana saja. Tidak ada, insya Allah begitu. Karena yang memunculkan tulisan syuruk adalah bukan ulama fiqih, tapi ulama astronomi untuk ngebantu ulama fiqih. Kasihan orang awam kalau bangun tanggal 6 ini masih subuh, apa qadon apa adaan ya? Qadon apa adaan? Biar enggak bingung, intip itu kapan tulu atau syuruk hari ini. Oh, syuruknya hari ini jam 6 kurang 10 menit. Sekarang jam 6 kurang seperempat masih subuh. Adaan. Kita tahu. Kalau yang kasihan tut fungsinya begitu. Kalimat suruk-suruk itu fungsinya subuh habis begitu. Tidak ngomongin sholat sunnah isyraq, enggak. Sholat sunnah isyraq mah nanti ada ajarannya lagi. Kapan? Sesudah terbit matahari, sesudah suruk, seukuran 1 tombak. 1 tombak itu berapa? 4,5 derajat. Puyang ngomongin derajat, kita bukan kelas-kelas derajat. 18 menit, dah begitu. Biar kita tidak pusing. Itulah diterangkan dalam kitab Fathur Ra'uful Manan, ilmu falak, karya ulama Banten dari Cilegon. Bisa dilihat juga di dalam kitab Durusul Falakiyah, karya ulama Mas Kumambang dari Jawa Tengah. Dan masih banyak bisa dilihat dalam Samratul Wasilah, kitab-kitab falak. Begitu. Ini kita harus pelajari dengan benar, jangan sampai kita salah. Wallahu a'lam. Sudah ya. Ini yang saya bisa jawab dari pertanyaan. Ini begitu. Sangat boleh, tidak apa, tidak ada larangan, boleh aja. Wudhu di situ, mandi di situ, tidak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting jangan pakai air bekas seboknya saja. Begitu. Ini kan tempat saja, tidak apa-apa. Apalagi orang yang rumahnya RSSSS, ya mau bagaimana lagi tempatnya, tidak apa-apa. Tapi masalahnya baca doa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting wudunya jangan di toiletnya aja. Nah, begitu. Di samping sini. Namanya dawratul miyah. Enggak apa-apa. Wudu di situ, doa-doa, enggak apa-apa. Artinya sholat 4 rakaat lupa 2 rakaat salam, begitu ya? Iya. Artinya 2 rakaat perasaan udah 4, ternyata ingat baru 2. Maka dengan salam tuh langsung diri lagi. Langsung diri lagi. Diri habis salam, belum lama jaraknya, maka kemudian langsung diri Allahu Akbar. Diri Allahu Akbar, terusin biasa rakaat ketiga, teruskan keempat. Nanti sebelum salam habis tasyahud akhir sunat sujud sahwi. Begitu caranya.